Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la quwata illa billah. Sholawat serta salam selalu kita curahkan pada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya akan selalu kita nantikan sahabatnya sampai kiamat. Amin. Alhamdulillah, terima kasih saudaraku semuanya yang sudah hadir, sudah mengikuti channel kami dari season awal sampai season hari ini. Semoga selalu diberikan kesehatan jasmani serta rezeki barokah melimpah ruah, amin. Dan untuk konten pada malam hari ini tentang keagungan dan keistimewaan Maulid Nabi. Nah, itu yang pertama. Yang kedua itu tentang orang-orang yang selalu membid'ahkan dan menentang keras tentang adanya Maulid. Nah, ini yang harus kita urai ya. Ini yang konteks pembahasan utama kita nanti di situ. Jadi kalau kita mengatakan itu orang-orang Wahabi, orang-orang Wahabi yang selalu menentang bid'ah atau membid'ahkan tentang Maulid Nabi. Karena acara Maulid itu tidak ada di zaman beliau. Dari kayak sholawat itu juga bid'ah, apalagi sama Maulid Nabi. Wah, itu bid'ah itu sangat keras sekali. Membid'ahkan acara Maulid Nabi itu sangat keras dan lantang sekali. Nah, kowe iki sapa? Gak cinta karo Kanjeng Nabi tapi ya. Nah, itu bahasa Jawa nih ya. Jadi bahasa Indonesia, apakah kamu tidak cinta dengan Kanjeng Nabi? Jadi yang di atas saja, yang di langit itu bersuka cita, bergembira atau menyambut tentang Maulid Nabi, kelahiran beliau, itu sangat senang sekali dengan kehadiran beliau. Kok sampai nggak suka kan itu? Nah, itu suatu hal yang aneh menurut saya, tapi tidak ada yang aneh di dunia ini kalau kena bisikan oleh bisikan-bisikan goib, nah, bisikan-bisikan iblis ya. Jadi untuk melarang, untuk mencari jamaah sebanyak-banyaknya agar membid'ahkan Maulid itu ya bagi iblis untuk mencari jamaah yang mudah. Nah, ini kita akan hadirkan Pak Eko sebagai mediator. Kita nanti akan menghadirkan sosok jin muslim yang paham dengan acara Maulid Nabi dan juga yang paham betul tentang orang-orang yang selalu membid'ahkan Maulidnya. Ini tonton sampai akhir biar tidak gagal paham atau kurang sinkron kan gitu. Jadi biar bisa diambil manfaat maupun hikmahnya. Jadi kalau ada orang yang ibarat kata itu menentang acara Maulid Nabi, nah itu biarkan saja, biarkan orang itu menentang, asalkan kita tidak ikutan. Nanti mana tambah runcang, kacau, nanti bisa perang antara saudara. Ya biarkan saja. Nanti kita juga akan tanya tentang akhiratnya bagaimana orang-orang yang selalu membid'ahkan ataupun melarang acara Maulid Nabi itu sendiri. Sudah siap ya kok? Alhamdulillah siap. Sosok jin muslim yang sudah dimention oleh beliau yang konsisten dengan jenis yang Mbah Raja mau bodas ataupun sekitar-sekitarnya yang energi yang kuat untuk dipersilakan hadir. Bagi yang mau saja, bagi yang tidak bertugas, sosok jin muslim yang ada di pusat, yang energi yang besar yang sudah Allah. Monggo saya persilakan hadir. Allah. Masuk.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah hadir ya. Kita akan coba berbincang-bincang dulu. Tapi sebelum itu kita protek dulu dengan membaca 2 kali syahadat dan 3 kali membaca sholawat. Monggo silahkan dan mohon maaf sebelumnya karena protek dulu. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Alhamdulillah. Ini dengan gak usah ditanya nama ya, nanti biar penasaran aja siapa yang hadir siapa Ya, baik. Jadi ini gimana menurut panjenengan, menurut Anda, menurut sampai itu bagaimana pendapat panjenengan itu, bagaimana tentang orang-orang yang membid'ahkan atau menentang tentang acara Maulid Nabi? Ya, memang ada sekolongan manusia yang menganggap bahwa merayakan kelahiran beliau Nabiullah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah bid'ah. Mereka nanti akan merasakan sendiri akibatnya. Di mana? Saat sudah meninggal, akan merasakan sendiri dari ulah mereka itu. Kami pun dari bangsa gaib yang sudah muslim menantikan, selalu berharap bahwa setiap hari adalah kelahiran beliau. Alam ini bergoncang, alam ini bersuka cita menyambut kelahiran beliau. Bukan hanya alam gaib saja, bahkan penduduk langit pun, penduduk surga pun bersuka cita. Terus kenapa para manusia bahwa merayakan hari kelahiran beliau adalah bid'ah? Mereka akan merasakan sendiri akibatnya. Banyak sekali yang merasakan kenikmatan, yang merasakan kerinduan di saat hari kelahiran beliau. Kelahiran beliau saja kami merindukan, apalagi kami bisa berjumpa dengan beliau. Itu adalah sebuah harapan dan cita-cita kami agar bertemu beliau dan mendapatkan syafaat dari beliau. Mereka manusia yang membid'atkan merayakan kelahiran beliau karena mereka didampingi oleh bangsa-bangsa yang bertanduk agar dibisiki untuk
merindukan. Mereka membisiki dan menghasut banyak orang. Di hari kelahiran beliau, di acara Maulid, keistimewaan yang nampak, yang Anda rasakan, ini kan sudah, acara kan sudah selesai kan? Ya, Kemarin. benar. Jadi keistimewaan ataupun keberkahan yang sudah Anda dapatkan, yang Anda rasakan, itu bagaimana kira-kira? Saat hari kelahiran beliau, semua penduduk langit turun ke bumi. Semua penduduk langit termasuk malaikat pun turun ke bumi menghadiri umat-umatnya yang bersuka cita, yang merayakan kelahiran beliau, memuji dan mengagungkan beliau Nabiullah Muhammad Rasulullah. Mereka diselimuti oleh malaikat dan penduduk langit, dan secara tidak langsung mereka pun yang merayakan mendapatkan barokahnya, mendapatkan ketentraman, mendapatkan hati yang tenang, karena mereka dikelilingi oleh para malaikat dan penduduk langit yang ikut merayakan dan bersuka cita. Barokahnya begitu besar. Jadi barokahnya sangat besar sampai Para penduduk langit pun ikut turun. Nah, untuk keberkahan yang dirasakan untuk alam, itu apa? Keberkahan yang dirasakan oleh alam ini, semuanya menangis, semuanya bersolawat kepada beliau, semuanya tertunduk bersimpuh, bersuka cita, memperingati kelahiran beliau. Tidak ada yang merasakan kepedihan ataupun kesedihan. Semuanya bersuka cita. Alam-alam ini pun merasakan. Jadi semua yang di alam ini semua bergembira ya? Semuanya bergembira, bersolawat. Dari pagi hingga petang. Bersolawat dan bersolawat. Karena beliaulah, karena kelahiran beliaulah, karena nur beliaulah, alam ini tercipta. Ya, Allah menciptakan alam semesta ini dari cahaya beliau. Benar. Dan bagi mereka yang tidak suka dengan merayakan hari kelahiran beliau, sudah pasti tidak saya ucapkan. Ya, ya. Berarti kalau acara Maulid itu langit itu terbuka berarti. Semua pintu-pintu langit terbuka, dan doa-doa di waktu tersebut semuanya diangkat. Karena keberkahan di hari
kelahiran beliau. Karena semua bersuka cita, sehingga Allah pun membuka pintu-pintu langit. Dan kemungkinan besar yang berdoa di hari itu terijabah dan terkabulkan. Amin. Ya, semoga semuanya diijabah dan mendapatkan syafaat. Amin. Nah, ini kan fenomena bid'ah membid'ahkan maulid ini kan terjadi setiap acara maulid. Karena yang dirayakan adalah hari kelahiran sosok manusia yang mulia. Apakah orang-orang yang membid'ahkan itu tidak mendapatkan pancaran cahaya di hatinya sehingga kok berani membid'ahkan? Bukan pancara, tapi memang sudah dicap, sudah disestempel. Jatahnya Untuk membuat fitnah. berarti kalau jatahnya dibuat untuk membuat fitnah, berarti dihidupkan dan dibesarkan dan dikasih ilmu. Itu berarti untuk membid'ahkan dan memfitnah. Bagi orang-orang yang merayakan acara maulid. Mereka adalah orang-orang yang dipilih oleh yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar membuat fitnah dan menghasut orang-orang termasuk umat beliau. Ini kan biasanya Itulah perannya. ini contoh orang yang mendapatkan keberkahan maulid bagi orang yang meninggal, yang sudah meninggal. Itu kira-kira ada bocorannya enggak? Biasanya kan ada yang sesuatu bocoran-bocoran. Ya, jika saya perinci, saya tidak kuat. Secara garis Karena besarnya, saking besarnya barokahnya, hanya garis besarnya saja. Barokahnya di saat hari kelahiran beliau, mereka para ahli kubur yang sudah meninggal, mereka yang sering bersolawat kepada beliau, mendapatkan ketenangan, mendapatkan hadiah, mendapatkan kenikmatan di hari itu. subhanallah. Bahkan mereka pun bisa memberikan kepada saudara-saudara yang lain. Berarti mendapatkan cahaya yang Cahaya kebarokahan. kalau secara ibaratnya itu berarti kayak kalau orang yang disiksa itu libur seperti itu. Diliburkan, bukan diringankan, tapi diliburkan. Alhamdulillah. Mereka menangis haru, mereka menangis bahagia. Saking menangisnya saya malah grogi. Deg-degan ya. Saya pun tidak kuat jika menceritakan satu persatu. Iya. Saking sebenarnya ini nangis ya, tapi ya harus ditahan dulu. Jika saya bercerita, tubuh ini bergetar. Subhanallah.
Berarti kalau orang tidak mau merayakan acara maulid itu berarti kerugian yang sangat besar. Mereka akan menyesal. Mereka akan sulit mendapatkan cahaya kebarokan, mendapatkan cahaya syafaat. Dan itu adalah kerugian terbesar dalam hidupnya. Kerugian terbesar tidak mendapatkan cahaya syafaat. Betul. Berarti ya sangat rugi besar lah itu kalau secara hitung-hitungan ya. Namun akan tetapi mereka sudah distempel atau memang sudah ditugaskan untuk menjalankan fitnah itu. Jatahnya lagi ya. Jatahnya Itu tidak bisa dipungkiri. Sudah. Dilawan pun percuma. Saya ini sangat besar sekali barokannya. Mungkin kalau diceritakan ini masih banyak ya. Panjang sekali. Daripada terlalu panjang nanti malah nggak ada, malah ini kita itu terbawa bisikan yang negatif. Bersolawatlah, karena alam ini pun bersolawat kepada beliau. Bahkan Allah pun bersolawat kepada beliau. Ya sudah. Jika memang engkau mengaku umatnya beliau, bersolawatlah. Karena rindu, karena sayang, karena cinta. Ya, terima kasih atas kehadirannya dan apa yang disampaikan. Ya, semoga semakin banyak orang yang sadar tentang acara maulid. Amin. Terima kasih sebelumnya dan mohon maaf sebelumnya, dan silakan kembali ke asalnya. Saya mohon undur diri. Ya, terima kasih. Mohon maaf jika kurang berkenan. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Acara maulid itu keutamaan kita sebagai kanjeng Nabi Muhammad. Beliau saja di sebelum nyawanya keluar dari ruhnya, dari jasadnya, ruhnya sebelum keluar dari jasad itu yang dikatakan umati. Jadi merindukan umatnya. Nah, kita kalau enggak rindu dengan beliau terus kepepen kian. Sholawat itu sebagai bentuk rasa cinta, rasa rindu, rasa sayang kepada beliau. Dengan dilahirkannya beliau, Allah itu mengurus dunia. Allah menciptakan dunia. Karena yang diciptakan oleh Allah pertama kali itu ya Nur Muhammad. Dari Nur Muhammad, pancara Nur Muhammad itu diciptakan seluruh alam semesta raya, surga dan neraka. Neraka dihidupkan apinya, surga dihidupkan cahayanya, dan dari neraka itu diciptakan iblis, dan dari cahaya surga diciptakan malaikat, dan dari tanah diciptakan manusia. Ini Allah saja bersolawat. Nah, kita juga harus bersolawat kepada beliau sebagai rasa cinta dari kita pada beliau. Dulu ada cerita Nabi Adam itu setelah diturunkan di dunia ini 300 tahun itu bertobat kepada Allah, itu belum diterima. Dan suatu ketika beliau itu mengingat
bahwasanya sebelum masuk surga itu ada kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, kok ada nama Nabi Muhammad disandingkan dengan nama Allah? Berarti ini nama ini bukan sembarangan. Dan beliau Nabi Adam bertawasul kepada Kanjeng Nabi. Di zaman beliau itu Kanjeng Nabi belum ada, tapi ruhnya sudah ada. Nurnya itu sudah ada dan bertawasul kepada beliau Kanjeng Nabi. Akhirnya diampunilah oleh Allah dosa-dosanya. Dan Allah bertanya, dari mana engkau mengetahui tentang nama itu? Dan Nabi Adam menjawab, ada di pintu surga bertulisan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. Ini pintu neraka. Jadi kita harus bersyukur. Ya Allah, syukron nikmatihi, kita harus bersyukur terhadap semua ketentuannya Allah. Kita harus bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan. Nah, juga selalulah bersolawat dimanapun kita bisa masih diberikan umur, ya harus bersolawat untuk menambah cinta dan menambah ridho. Jangan memberikan embel-embel dalam sholawat. Contohnya, tak ini aja, minta ini, saya sholawat segini, itu jangan. Itu malah sampai menjadikan Kanjeng Nabi tukang pos. Barat itu merendahkan. Sholawat ya sholawat saja. Sekian dari kami. Akhirul salam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.